Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Bintang Wahyu Sulestianto dari kelas B Teknik Informatika. Saya akan mempresentasikan pengenalan bahasa pemrograman. Oke. Pengenalan bahasa pemrograman. Generasi bahasa pemrograman terdiri dari 5. Sebenarnya sama ditambahkan 7, jadi bahasa berorientasi objek dengan bahasa web. Yang pertama bahasa generasi pertama, yang kedua bahasa generasi kedua, yang ketiga bahasa generasi ketiga, yang keempat bahasa generasi keempat, kelima bahasa generasi kelima, yang keenam bahasa berorientasi objek, yang ketujuh bahasa web. Nah, bahasa generasi pertama, tingkat paling dasar dari bahasa pemrograman. Yang kedua, program disusun dengan menggunakan bahasa mesin. Pada saat masa kini, program generasi inilah yang sangat sulit untuk dipelajari oleh orang yang ingin mempelajari pemrograman atau orang awam yang baru ingin mempelajari pemrograman, itu pasti akan sulit untuk mempelajarinya. Pemrograman ini yang harus bisa dikuasai operasi komputer secara teknik. Bahasa generasi inilah yang memberikan eksekusi dengan cepat. Selain itu, bahasa pemrograman sangat bergantung dengan bahasa mesin, yaitu machine dependent, yang artinya adalah mengacu pada aplikasi perangkat lunak yang hanya berjalan pada jenis komputer tertentu. Program yang berjalan pada berbagai jenis komputer yang berbeda disebut mesin independen. Hampir semua program memiliki beberapa dependensi mesin, yaitu mereka berjalan agak berbeda pada berbagai jenis komputer. Akan tetapi, tingkat independensi dapat sangat bervariasi. Program yang tidak bergantung pada mesin memberikan Anda lebih banyak fleksibilitas. Di sisi lain itu, program yang bergantung pada mesin sering memanfaatkan fitur-fitur perangkat keras khusus dari komputer tertentu, membuat program lebih cepat. Istilah lain untuk ketergantungan mesin adalah ketergantungan perangkat atau komponen-komponen perangkat. Tetapi sementara ketergantungan mesin biasanya mengacu pada komputer. Ketergantungan perangkat dapat merujuk pada ketergantungan pada perangkat apapun, seperti printer dan juga lainnya. Ketiga bahasa pemrograman ini, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa binary atau biner. Contohnya, seperti ini, 10, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, dan seterusnya. Next, bahasa pemrograman generasi kedua, yaitu menggunakan bahasa rakitan atau assembly. Sebagai pengganti kode-kode biner, digunakanlah kependekan dari kata-kata, misalkan MOV, move, untuk menyatakan move, dan JNZ, yang berarti jam non-zero. Setiap instruksi dalam bahasa rakitan sebenarnya identik dengan satu instruksi dan dalam bahasa mesin. Bahasa ini sedikit lebih mudah dipahami daripada bahasa mesin. Mengingat perintah dalam bentuk kata-kata yang dipendekkan lebih mudah daripada mengingat deretan angka biner. Contohnya, komputasi X sama dengan Y plus atau tambah Y tambah Z sama dengan LUD LUDY ADDZ STRX. Bisa lihat di sini ya, X Y Z LUDY ADDZ STRX.
Bahasa pemrograman generasi ketiga. Program ini menggunakan pendekatan prosedural. Sebagai bahasa prosedural, pemrograman perlu menuliskan instruksi-instruksi yang rinci agar komputer melaksanakan tugasnya dengan baik. Program ditulis dengan menggunakan kata-kata yang biasa dipakai oleh manusia, seperti write untuk menampilkan sesuatu di layar dan read untuk membaca data dari keyboard. Bahasa generasi ketiga seringkali disebut sebagai high level atau level pertengahan. High level lanjut, yang disebabkan bahasa ini menggunakan kata-kata yang biasa digunakan manusia. Beberapa contoh bahasa pemrograman yang masuk dalam kategori generasi ketiga yaitu Dual, C, Basic, COBOL, Fortran, dan Pascal. Dan juga menggunakan berbagai pernyataan singkat atau istilah aritmatika. Yang kedua, merupakan perintah makro atau makro instruksi, yaitu setiap pernyataan menghasilkan beberapa perintah mesin yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mesin atau penerjemah interpreter. Pernyataan bahasa tingkat tinggi mirip dengan frase atau istilah matematis yang dibutuhkan untuk menulis masalah atau prosedur yang sedang diprogram. Yang selanjutnya, sintaksis atau tanda baca, kosakata, aturan tanda baca, dan sematik arti. Dari pernyataan semacam itu, tidak mencerminkan kode internal dari komputer tertentu. Contoh, komputasi X sama dengan Y tambah Z akan diprogram dalam bahasa tingkat tinggi seperti BASIC dan COBOL, yaitu BASIC X sama dengan Y tambah Z. COBOL sama dengan komputer X sama dengan Y plus Z atau Y tambah Z. Bahasa pemrograman generasi keempat dirancang untuk mengurangi waktu. Pemrograman dalam membuat program sehingga diharapkan produktivitas pemrograman jadi meningkat dan program dapat dibuat dalam waktu yang lebih singkat. Alhasil, bahasa pemrograman generasi keempat ini yang dikenal dengan sebutan 4GL dapat dipakai oleh pemakai yang kurang mengetahui hal-hal teknis dengan pemrograman tanpa bantuan pemrograman profesional. Sebagai contoh, pemrograman dapat membuat program dengan Microsoft Access di lingkungan PC dengan mudah. Bahasa pemrograman generasi keempat biasa disebut sebagai high level lanjut atau bahasa berorientasi pada masalah, program oriented language, karena memungkinkan pemakai menyelesaikan masalah dengan sedikit penulisan kode dibandingkan pada bahasa prosedural. Bahasa pemrograman generasi keempat menggunakan pendekatan non-prosedural untuk mendapatkan suatu hasil. Seorang pemakai tidak perlu memberitahukan secara detail tentang bagaimana mendapatkannya. Oke, next. Bahasa pemrograman generasi kelima merupakan kelompok bahasa-bahasa pemrograman yang ditunjukkan untuk menangani kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah disiplin dalam ilmu komputer yang mempelajari cara komputer meniru kecerdasan manusia. Berbagai aplikasi kecerdasan manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemrosesan bahasa alami atau
Natural Language Processing, yakni mengatur komputer agar bisa berkomunikasi dengan manusia melalui bahasa manusia. Ya, ini bahasanya yaitu bisa Indonesia, Inggris, Spanyol, Prancis, dan sebagainya, dan seterusnya. Yang kedua, pengendalian robotika dan sensor mata. Yang ketiga, aplikasi sistem pakar atau expert system yang meniru seorang pakar di bidang tertentu sehingga bisa menghasilkan nasihat atau pemikiran yang setara dengan seorang pakar. Next. Pemrograman berorientasi objek merupakan metode yang berorientasi terhadap objek, di mana semua data maupun fungsi didefinisikan ke dalam beberapa kelas atau objek yang tujuannya yaitu saling bekerja sama untuk memecahkan suatu masalah. Metode ini biasa juga dikenal dengan istilah OOP, Object Oriented Programming. Metode ini bisa memberikan fleksibilitas yang lebih banyak, pengubahan program yang mudah, dan sangat cocok juga digunakan untuk pemrograman yang berskala besar. 5. Keunggulan pemrograman OOP. Yang pertama, Improved Software Development Productivity. Sistem program dapat dimodifikasi tanpa melibatkan banyak modul, yang dimana hanya objek saja yang terlibat. Selain itu, sistem program dapat dikembangkan sampai skala paling kompleks. Yang kedua, Improved Software Maintainability. Bagian dari software dapat dengan mudah di-maintenance jika ada perubahan, meskipun dalam skala yang cukup besar. Yang ketiga, faster development. Metode ini didukung oleh banyak library objek, sehingga mempercepat penyelesaian program dan juga proyek berikutnya. Yang keempat, lower cost of development. Faster development tentu akan mengurangi biaya pengembangan pembuatan program. Yang terakhir, nomor 5. Higher quality software. Faster development pun akan memberikan lebih banyak waktu dan sumber daya untuk proses verifikasi software. 4. Kelemahan pemrograman berorientasi objek. Tentu saja setiap metode punya keunggulan dan kelemahan. Adapun kelemahan dari OOP yaitu untuk beberapa programmer butuh waktu untuk terbiasa dengan OOP. Ukuran program yang dibuat dengan metode ini cukup besar. Runtime program lebih lambat. Tidak semua masalah program bisa diselesaikan dengan OOP. Contoh bahasa pemrograman OOP. Beberapa pemrograman yang bisa kita gunakan dengan metode pemrograman berorientasi objek, yaitu pertama PHP, yang kedua Java, yang ketiga Python, yang keempat Ruby, yang kelima C++, yang keenam Delphi, yang ketujuh tujuh pagar, 7 case kan, case. Yang ke-8 net, yang ke-9 Perl. Maaf, nomor 7 C case kalau nggak salah ya, 7 pagar, tanda pagar. Oke. Karakteristik pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, enkapsulasi atau pembungkusan
merupakan pelindung program dan data yang sedang diolah. Enkapsulasi mendefinisikan perilaku dan melindungi program dan data agar tidak diakses secara sembarangan oleh orang lain. Oke, yang kedua, inheritansi, yaitu objek-objek yang ada di sekitar kita adalah objek-objek yang saling terhubung secara hierarki. Contohnya, lingkaran dan bujur sangkar adalah turunan dari bentuk 2D, dan bentuk 2D adalah turunan dari gambar. Lingkaran dan bujur sangkar mewarisi inherit sifat-sifat dari bentuk 2D. Juga mewarisi sifat-sifat dari objek gambar. Lingkaran dan bujur sangkar dapat dikatakan sebagai subclass dari bentuk 2D. Sedangkan bentuk 3D atau 3D adalah superclass dari bola dan piramida dan seterusnya. Istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, kelas, yaitu cetakan dari objek. Sebuah kelas berisi kode-kode yang menjelaskan bagaimana sebuah objek akan berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Kelas dalam pemrograman dapat diartikan seperti sebuah cetakan atau template. Properti merupakan variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah kelas, tetapi tidak berada di dalam fungsi atau metode dari suatu kelas. Yang kedua, metode, yaitu fungsi yang ada di dalam kelas. Metode dapat diakses dengan 3 jenis user atau modifier. Dalam pemrograman objek metode dapat menyimpan state dalam variabel dan mengimplementasikan behaviornya menggunakan metode. Yang ketiga, objek. Apa itu objek? Objek dalam dunia pemrograman, objek dapat diartikan sebagai bagian dari sebuah program yang dimana di dalamnya dihubungkan beberapa variabel dan metode yang saling berkaitan satu sama lain. Yang keempat, overloading, yaitu pemisalan dalam sebuah kelas. Contohnya, kelas mobil terdapat metode info. Dan kelas truk juga terdapat metode yang sama. Inilah yang disebut dengan overloading. Jika sebuah mobil memanggil metode info, maka yang dikerjakan adalah metode info yang berada di dalam kelas mobil. Tapi jika sebuah truk memanggil metode info, maka ada dua pilihan, yaitu metode info di kelas mobil dan metode info di dalam kelas truk. Dan yang dikerjakan adalah metode info kelas truk. Yang terakhir juga. Dan lain-lain. Oke. Bahasa web. Yang pertama HTML, yang kedua Java, yang ketiga XML. Apa itu HTML? Oke. HTML itu adalah singkatan dari Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar untuk membuat dan menyusun halaman dan aplikasi web Anda. Anda bisa menggunakan bahasa markup ini untuk bagian paragraf, heading, maupun link pada suatu web page. HTML terdiri dari kombinasi teks dan simbol yang disimpan dalam sebuah file. Dalam membuat file HTML, terdapat standar atau format khusus yang harus diikuti
Format tersebut telah tertuang dalam standar kode internasional atau ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Dengan adanya HTML, pengguna juga dapat membuat atau menyusun heading, paragraf, gambar, link, dan lainnya, supaya dapat dilihat banyak orang melalui halaman website. Untuk bisa diakses secara umum, pengguna perlu membukanya lewat aplikasi. Aplikasi contohnya seperti browser, seperti Internet Explorer, Chrome, atau Mozilla Firefox, dan juga sebagainya. HTML. HTML sebuah halaman web minimal mempunyai beberapa tag, yaitu HTML untuk memulai membuat halaman HTML yang mencakup semua konten dan elemen. Yang kedua, head untuk membuat halaman HTML yang mencakup tampilan deskripsi, hasil pencarian Google, style, konten, CSS, dan juga lainnya. Yang ketiga, title untuk membuat judul websitenya. Yang terakhir, yang keempat, body. Body itu untuk membuat bagian isi-isi websitenya. Oke. Yang terakhir, Java. Java adalah bahasa pemrograman yang biasa digunakan untuk mengembangkan bagian back-end dari software, aplikasi Android, dan juga website. Java juga dikenal memiliki moto Write once, run anywhere. Artinya, Java mampu dijalankan di berbagai platform tanpa perlu disusun ulang, menyesuaikan platformnya. Misalnya, berjalan di Android, Linux, Windows, dan juga lainnya, dan sebagainya. Hal itu dapat terjadi dikarenakannya Java memiliki sistem sintaks atau kode pemrograman level tinggi, di mana ketika dijalankan sintaks akan dikompil dengan Java Virtual Machine atau disingkat JVM menjadi kode numerik atau bits code platform, sehingga aplikasi Java bisa dijalankan di berbagai perangkat. Nah, kelebihan dan kekurangannya Java. Yang kelebihan Java itu yaitu mudah untuk dikembangkan. Yang kedua, sifatnya multi-platform. Yang ketiga, memiliki kemudahan dalam menyusun suatu script yang dapat apabila programmer berorientasi pada usability, maka Java sangat mendukung sekali. Yang kelima, bahasa pemrograman yang berorientasi terhadap objek. Yang terakhir, dinamis. Oke, yang kekurangan Java. Yang pertama, penggunaan memori yang cukup tinggi dan dan yang kedua, mudah didekompilasi. Oke. Nah, dari sekian penjelasan saya, mohon maaf jika ada salah kata atau dalam pengucapan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih juga telah mendengarkan presentasi saya. Terima kasih banyak. Dan juga
Terima kasih banyak. Udah cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri dulu. Saya Setiawan Bintang Mayu Sulistianto dari kelas B Teknik Informatika. Tugas PTI. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.